Oras shalom. Tetap maita hudul di ngenana tabi. Alalau masuk ma pengantin tu sudi keluarga asa jonjong mahita di nganat tabi. Udah. Musik masuk ma pengantin. Sambil jaga jarak. Udul maita sudi tetap mata yuton protokol kesehatan. Tu sudi ruas na di luar asa masuk maita. Horas madhita. Ya. Ada orang masuk kita tuh acara pamas-masuon upaboto kami di tonga-tonga Tanuaing kepada seluruh jemaat yang berada dalam gereja ini supaya tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Ya, masing-masing bangku telah diberikan tanda supaya kita duduk sesuai dengan tanda yang telah ada. Yang kedua, pada buku acara kita nomor 8
Nanti kami akan berikan waktu kepada Punguan Kor Ama HKBP Pasar Minggu untuk menyanyikan nyanyian pujian atau kor. Jadi nanti kami tidak perlu ingatkan lagi, berjalan secara otomatis di acara nomor 8. Demikian kami beritahukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan masuk ke dalam ibadah pemberkatan nikah antara Yanto Skepens Tampu Bolon dan Diana Aryani Boru Hutapea. Kita memasuki ibadah kita masuk saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 2. Pada saat bernyanyi ayat 2 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami ini yang bermaksud melangsungkan perkawinan mereka. Mereka datang memohon berkat-Mu. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Padamu Tuhan,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, horas madhita saluhuna. Tabe nang dihamuak ka otangan nama dohoti acara pamasumasuon marhite-hite live streaming di bagas tabe. Ati bohatu tua alanya kapartikia do situasi dang bohita rap udur di tonga-tonga di bagas joro mengudurhon anak dohot buruni huriata di nama jalo pasu-pasu parbugasud di hari sadarion. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, secara khusus kedua mempelai. Saron dan Diana. Pada pagi hari ini saudara berdua datang ke bait Allah ini untuk menerima pemberkatan nikah, dipersatukan oleh Tuhan dalam ikatan perkawinan. Seluruh jemaat, seluruh keluarga mengiringi rencana kalian di dalam doa-doa yang terindah. Semoga pernikahan kalian selalu berada dalam sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera dari Tuhan. Hari ini kalian memasuki satu tahap, satu level kehidupan kalian yang lebih tinggi, di mana sejak hari ini hidup kalian tidak lagi sama seperti kemarin. Hari ini akan diawali bahwa dua pribadi yang sangat berbeda ini akan dipersatukan, united, dipersatukan, bukan dipersamakan, dipersatukan dalam ikatan perkawinan yang tidak akan berakhir sampai maut memisahkan. Perkawinan bukanlah keinginan atau hasrat manusia, bukan. Tetapi perkawinan adalah keinginan Tuhan. Allah yang merencanakan perkawinan itu. Ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, Allah telah merancang bahwa manusia itu tidak baik seorang diri, maka dia akan menjadikan pendamping, penolong yang sepadan dengan laki-laki itu. Itulah temannya seumur hidup dalam suka maupun duka. Saron, Diana pernah dengar kisah ini tidak? Kisah tentang bagaimana proses Allah menciptakan manusia? Pernah ya? Tapi saya akan memberikan secara lebih terperinci. Bahwa manusia itu diciptakan antara laki-laki dan perempuan itu tidak dalam waktu yang sama, tapi berbeda. Allah menciptakan terlebih dahulu Adam, laki-laki itu. Lalu dia menempatkan laki-laki itu di Taman Eden. Tetapi kemudian Allah melihat ada sesuatu yang kurang. Bahwa manusia itu seorang diri. Tidak ada seorang pun atau sesuatu pun yang menjadi teman, yang sepadan dengan laki-laki itu. Maka Allah berinisiatif. Dibawanyalah seluruh binatang-binatang yang telah diciptakan Tuhan ini ke hadapan Adam, sang laki-laki tersebut. Lalu Allah menyuruh Adam untuk menamai setiap binatang itu. Jadi nama-nama binatang yang ada sekarang itu Adam yang membuat. Itu dalam Alkitab. Dinamainyalah gajah itu gajah, yang kecil-kecil binatang yang banyak itu di tanah itu semut. Dinamai dialah harimau itu harimau dan lain sebagainya. Jadi monyet juga namanya monyet bukan kebetulan. Jangan tanya kenapa namanya monyet. Itu Adam yang buat. Ya, dilihatnya monyet mirip dengan manusia sedikit, dinamainya monyet. Tetapi sampai akhirnya semua dinamai oleh Adam,
tetapi dia tidak menemukan satu pun yang sepadan dengan dia. Dan Tuhan pun tahu itu. Lah, tidak ada. Mungkin saya bayangkan ini ya, ketika Adam memberikan nama kepada gajah, dia pikir, wah gak sesuai. Dia punya belalai yang panjang, kupingnya terlalu besar, badannya terlalu besar. Sampai mungkin tiba saatnya Adam memberikan nama kepada monyet, ini mirip-mirip dikit dengan saya, tapi terlalu banyak bulunya. Ya. Terus dia tidak mengerti apa yang saya ucapkan, dia tidak bisa bicara. Dia tidak bisa berpikir seperti saya berpikir. Akhirnya mentok. Kembali Adam merenung dan kesepian. Dan Tuhan melihat itu. Maka Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu lewat sikap itu Allah membuat tindakan, laki-laki itu dibuatnya tertidur pulas. Kalau istilah saya ini, itulah pembiusan yang pertama terjadi di muka bumi ini. Lalu setelah laki-laki itu tertidur pulas, lalu Allah mengambil satu rusuknya, satu tulang rusuk dari laki-laki itu, dan dibentuknyalah dari sana, dibangunnyalah seorang perempuan. Dan kepada bekas pengambilan tulang rusuk itu ditempelkannya lagi daging, sehingga pulih seperti semula. Lalu dibangunnyalah perempuan. Dan setelah jadi, dibawanyalah kepada laki-laki, kepada Adam itu, yang mungkin masih sempoyongan, habis dibius, masih setengah sadar. Ya. Karena begitu tidak sadarnya dia, rusuknya diambil, lalu Tuhan membawa perempuan itu kepada sang laki-laki. Tadi ada pembiusan yang pertama, terjadilah operasi yang pertama, ya secara medis. Lalu ketika Allah membawa perempuan itu kepada laki-laki itu, terciptalah puisi yang pertama. Amang Inang tahu puisi yang pertama terjadi di dunia. Itulah puisi Adam. Yang dia katakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Begitu laki-laki itu melihat sang perempuan, dia memiliki semangat yang luar biasa. Dia memiliki spirit yang mungkin sebelumnya itu sudah hampir hilang, karena dia tidak menemukan satu pun yang sepadan dengan dia. Tetapi ketika dia melihat sang perempuan, semangatnya timbul, lalu dia menciptakan puisi yang pertama, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Maka Tuhan memberkati mereka menjadi suami istri. Itu yang saya katakan tadi, bahwa perkawinan bukanlah semata-mata hasrat atau keinginan manusia, tetapi lebih kepada rancangan Tuhan. Sharon dan Diana, sebegitu lama kalian berpetualang, tetapi pada akhirnya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang percaya di situasi yang tidak terduga. Ketika Tuhan merancang ini, dia tahu, dia mempertimbangkan banyak hal. Saya juga baru tahu minggu lalu, sebenarnya Sharon sering komunikasi, bahkan sering datang ke rumah. Di bulan April kemarin, secara khusus kami masih bertemu. Dia ceritakan bahwa calon bapak mertuanya sedang sakit dan dia akan menuju rumah sakit. Ya, saya masih berpesan, kita doakan ya Amang ya, yang terbaik dari Tuhan. Saya tidak tahu kalau pada akhirnya ceritanya berbeda. Hari ini, maaf Diana ya, bukan ingin membuatmu menangis atau bersedih dan keluarga besar, Utapea, tidak. Tapi ini sungguh mengejutkan bagi saya. Hari ini harusnya hari yang paling berbahagia buat kamu. Tapi di tengah-tengah kebahagiaan kamu itu ada terselip duka cita yang luar biasa, rasa sedih yang luar biasa. Mungkin kamu pernah bayangkan di saat kamu menikah nanti, papa mama kamu ada di sini menyaksikannya, melihat bahwa doa-doa mereka telah terkabul, harapan mereka telah terkabul. Tetapi manusia yang berencana, Tuhan yang menetapkan segala sesuatunya.
Dan hari ini papa kamu tidak bisa menyaksikan kamu memasuki masa-masa bahagia kamu ini. Tapi yakinlah, Tuhan tahu itu. Tuhan telah sediakan kebahagiaan yang lebih dari itu. Di dalam pengharapan, di dalam iman kamu. Saron juga begitu. Saya ingat ketika papa kamu sakit, atena buruate. Kami datang melayani ke rumah sakit untuk menjalankan perjamuan kudus. Ada harapan-harapan sampai Bapak meneteskan air mata kala itu, supaya anak dan burunya ini yang sudah cukup dewasa ini menikah. Itu harapan Bapak juga, harapan Mama. Saya juga tidak menyangka bahwa doa papa kamu itu begitu cepat terkabulnya. Karena sebelumnya tidak ada, itu masih jauh dari harapan. Dan ketika kamu menyampaikan rencana kamu, demikian juga nanti mudah-mudahan Tuhan memberkati. Ate inang dana burung bereku sianak buru ipe segera menyusul. Itu buah doa. Doa yang tulus dari orang tua kepada anak-anaknya. Doa seorang ayah, doa seorang ibu. Maka pernikahan kalian ini sangat luar biasa. Dipersatukan oleh pergumulan yang sama, dipersatukan oleh banyak perbedaan. Jadi bukan hanya pergumulan yang sama, tetapi juga perbedaan yang sangat banyak. Perkawinan dan pernikahan kalian nanti akan diwarnai banyak hal. Tetapi ada satu hal yang akan mengikat kalian. Dan itu yang ingin saya sampaikan pada saat ini dan menjadi dasar perkawinan antara Sharon dan Diana, antara keluarga besar Hutapea dan keluarga besar Tampu Bolon. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Tinggal 3 hal. Apa itu? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar di antara yang ketiga ini adalah kasih. Mari kita lihat. Kasih seperti apa yang dinyatakan oleh Paulus kepada setiap orang percaya yang terbesar itu. Ketika saya mengasihi orang yang baik kepada saya, apakah itu disebut kasih? Iya, itu adalah kasih. Tapi perlu kita catat, ada 4 jenis kasih dalam iman Kristen, yaitu kasih agape, philia, eros, dan storge. Dan yang terbesar di antara 4 kasih ini adalah agape, kasih Tuhan kepada manusia. Maka kasih agape inilah yang dinyatakan oleh Paulus, yang terbesar di antara iman dan pengharapan adalah kasih. Inilah yang terbesar. Kasih Tuhan yang diberikan kepada manusia pun akan saya berikan kepada sesama manusia. Dalam konteks perkawinan orang Kristen, kasih inilah yang mengikat antara suami dan istri. Ikatan kasih ini. Kasih itu berbeda dengan cinta. Cinta itu antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kasih itu sangat universal. Dia menutupi banyak perbedaan, dia menutupi banyak kekurangan, dia menutupi banyak kesalahan. Dia tidak pendendam, dia tidak pemarah, tetapi senantiasa melakukan yang terbaik. Maka perkawinan orang percaya, perkawinan orang Kristen bukan tentang mencari sosok atau seseorang, ya ini antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan orang Kristen bukan mencari pasangan yang sesuai dengan saya, tetapi lebih menjadi pribadi yang sesuai dengan pasangan saya. Sekali lagi, perkawinan Kristen bukan mencari sosok atau pribadi yang sesuai dengan saya, tetapi lebih kepada menjadi pribadi yang sesuai dengan pasangan saya.
Saya tidak boleh memaksa istri saya sesuai dengan saya, keinginan saya. Saya tidak boleh memaksa suami saya sesuai dengan keinginan saya. Tetapi saya boleh melakukan hal ini. Saya menjadi pribadi yang terbaik bagi istri saya. Istri berkata, saya menjadi pribadi yang terbaik bagi suami saya. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu tidak kecewa. Kasih itu tidak hitung-hitungan. Ya. Kemarin aku udah baik, hari ini aku baik. Kamu kapan baiknya? Bukan. Kasih itu senantiasa melakukan yang terbaik kepada orang lain, kepada pasangannya. Kasih itu adalah pengorbanan, bukan tuntutan. Kasih itu tidak memperhitungkan kekurangan pasangan. Kasih itu lebih introspeksi diri atas segala kekurangan saya kepada pasangan saya. Kasih itu tidak pernah memaksa. Tetapi saya dipaksa kasih itu untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain, bagi pasangan saya. Itulah yang mendasari perkawinan orang Kristen, orang percaya. Perbedaan di antara kalian akan menjadi sebuah harmoni yang luar biasa. Ya, Sharon, Diana, jangan pernah memaksakan supaya kalian menjadi sama, karena Tuhan pun tidak pernah menginginkan manusia menjadi sama. Tetapi Tuhan meminta kita supaya menjadi satu. Satu bukan berarti sama. Satu berbeda dengan sama. Kalian bersatu di dalam segala perbedaan yang ada. Misal, lihat tuts piano itu, ya, atau organ itu. Di sana ada perbedaan warna, hitam putih tutsnya, besar kecilnya, tinggi rendahnya nada. Tetapi ketika dia berada di tangan seorang maestro, maka seluruh nada-nada yang berbeda ini akan menjadi sebuah harmoni yang luar biasa indahnya. Demikian hidup orang percaya dalam segala perbedaannya. Ketika hidup orang percaya itu diserahkan kepada Sang Maestro Agung, maka dia akan memainkan nada-nada harmoni yang luar biasa dalam kehidupan rumah tangga kalian. Jangan menuntut pasangan kalian untuk melakukan yang baik, tetapi tuntutlah dirimu masing-masing untuk melakukan yang terbaik bagi pasangan. Ingat yang saya katakan di awal, kalian datang ke gereja ini karena dipersatukan oleh Tuhan berkat doa-doa orang-orang yang mengasihi kalian, adik kakak kalian, mama papa kalian, orang-orang yang mengasihi kalian, memberangkatkan kalian di dalam doa-doa mereka, berharap yang terbaik bagi anaknya, yang terbaik bagi borunya. Meski Tuhan memiliki cara yang tidak bisa kita jangkau untuk merancang kehidupan kita masing-masing. Hari ini akan kalian awali di dalam iman kalian, di dalam kasih, kesatuan hati kalian, kesatuan pikiran, untuk menapak hidup yang masih sangat panjang ini, beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Yang terakhir, tidak ada keluarga, besok kita manginangate, kon hati da konot tadon. Tidak ada keluarga yang senantiasa penuh dengan kebahagiaan, tidak ada. Hidup berkeluarga adalah proses belajar seumur hidup. Tang adong na tamat na berkeluargaon. Terus do belajar. Saha tu nama tua, saha tu nama rujung dang adong na tamat. Seorang suami pun tidak bisa mengenal istrinya seutuhnya sampai maut memisahkan. Seorang istri pun tidak bisa mengenal seutuhnya siapa suaminya sampai maut memisahkan. Maka jangan takut cekcok, jangan takut ribut, jangan takut bertengkar untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tapi bagaimana orang percaya yang hidup di dalam kasih tadi, keluarga yang diikat oleh kasih itu menghadapi satu masalah, bertengkar antara suami dan istri di tengah-tengah keluarga. Bado manginang molo martokar hitai jabu do inatta.
bado hamu inang martok kardo amat tejabu. Kira bado. Adong do hal na berharga na buita putihi sian perbadatai. Banyak orang bertengkar justru menghasilkan yang sia-sia. Banyak orang bertengkar antara suami istri justru menuju kehancuran. Banyak keluarga yang cekcok justru menuju perpecahan. Tetapi keluarga Kristen, keluarga yang dipersatukan oleh Tuhan, keluarga yang hidup di dalam kasih akan melihat bahwa percekcokan, pertengkaran itu adalah bahagian pembelajaran di tengah-tengah keluarga. Mana ngadong amanginang keluarga nasohya cekcok? Adong setengah-tengah keluarga nasohya cekcok? Asarak marsyajar hita buha. Tapi saya yakin 100% itu tidak ada. Nah, sekarang bagaimana? Pertanyaan mendasar. Bagaimana keluarga Kristen menghadapi cekcok di tengah-tengah keluarga? Maka jangan sungkan belajar dari orang tua kita. Jangan sungkan belajar dari orang-orang di sekitar kita. Dan jangan sungkan belajar dari setiap buku tentang hidup berumah tangga. Jangan sungkan belajar dari kitab suci kita. Di sana banyak pembelajaran. Salah satu contoh misalnya saya katakan, ada tokoh Kristen yang bernama Andar Ismail. Dia menuliskan satu buku yang judulnya Selamat Ribut Rukun. Ada juga buku yang lain, Cekcok tapi sesungguhnya sudah cocok. Ini pengalaman-pengalaman hidup keluarga muda. Maka sebelum kalian cekcok, ini proses pembelajaran bagi kalian ya, ini tentang kasih ini. Sebelum kalian cekcok, kalian harus sepakat. Kesepakatannya apa? Oke, Bang, oke, Dek, oke, Pa, oke, Ma. Hari ini kita cekcok. Hari ini kita ribut. Tapi besok keluarga kita harus lebih baik. Maka cekcok dan keributan ini akan diarahkan oleh Tuhan menuju kebaikan, bukan kehancuran. Maka usahakanlah kalian cekcok untuk menuju kebaikan, bukan kehancuran keluarga. Jangan takut menghadapi cekcok, jangan takut menghadapi keributan, tapi niatkanlah, ada komitmen dalam hati. Hari ini kita cekcok, hari ini kita ribut, supaya besok keluarga kita lebih baik. Yang kedua, yang paling utama, Bolora on hujami radakya dope hita mangulah honon. Aupe kola sahali dope hula honon saliling amar rumah tangga. Ala maul. Ya maul. Ketika kalian punya masalah besar dan kalian bisa bayangkan bahwa hari ini akan terjadi ribut besar, kita masing-masing ate inang ate wata rancang ibagasa pikirat taha masih benot tanon akama pesongoni molo idang guribana galas ulepar piring molo ipocahon ibana TV hupocahon kulkas ibagasa rohani kan manangama kan ipocahon jendela hujabu pituon omah. Kita sudah merancang tahapan-tahapan ketika kita tahu akan bermasalah. Oke, silakan rancang di dalam pikiran Amang, silakan rancang di dalam pikiran Inang langkah-langkah menuju kehancuran. Silakan rancang, tidak masalah. Tetapi satu hal yang terutama, ini tadi yang saya katakan, saya pun baru satu kali, selama saya berkeluarga baru satu kali melakukan ini. Sebelum suami istri berkelahi, saya pakai kata berkelahi ini biar keras. Sebelum ada orang amat tak inata merbadai, masih ranggut, martopar, sampai ada kekerasan fisik di sana, berdoalah dahulu bersama-sama. Jadi mulut sebelum merbadai martang yang maju hamu. Akama doina. Oke, marporang nama hitan waing. Nah, tadi kan udah ada rancangan kan, panci pecah, piring pecah, TV pecah, jendela saya hancurkan, pintu saya cabut. Oke, sebelum kita laksanakan, kita berdoa. Kita lihat apa yang terjadi. Apakah Tuhan yang ada di dalam doa kita itu menginginkan pertengkaran itu terjadi?
Apakah Tuhan yang kita imani itu, yang selalu mengajarkan kasih itu, menginginkan perpecahan terjadi di tengah-tengah keluarga setelah kita berdoa? Kita lihat. Tetapi ini sangat sulit kita lakukan. Boharo padita martangi yang emosi ba. Dang tarhon abe mamikirhon Tuhan nih. Ternyata ada saat di mana Tuhan tidak berdiam di dalam hati seseorang. Dan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kekuatan iblis untuk menghancurkan orang-orang percaya. Maka jangan biarkan ada celah di dalam kehidupan kita iblis menjadi nahoda atas bahtera rumah tangga ini. Jangan pernah izinkan. Sekalipun badai datang menerpa, tetaplah berpegang teguh kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menjadi nahoda atas bahtera keluarga ini. Karena dia tahu rute yang harus dia jalani, gelombang yang harus dia hadapi, karang yang harus dia lalui. Tuhan Yesus tahu. Dan Tuhan tidak menginginkan bahtera rumah tangga ini hancur berkeping-keping. Sayangnya, kebanyakan dari antara kita tidak pernah, sekali lagi Sharon, Diana, kebanyakan dari antara orang Kristen tidak pernah melibatkan Kristus di dalam pertengkaran keluarga. Hari ini pesan saya kepada Sharon dan kepada Diana, libatkanlah Yesus dalam setiap permasalahan kalian. Ingatlah di awal, di hari ini, kalian dipersatukan oleh Kristus dengan ikatan kasih yang sempurna. Doa kami menyertai kehidupan keluarga kalian dari awal hingga akhir. Jangan sungkan di dalam pergumulan kalian datang kepada gereja. Para hamba Tuhan di gereja ini siap membantu pergumulan kalian. Jangan sungkan bertanya kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih berpengalaman. Jangan malu, terbuka atas permasalahan yang kalian hadapi. Dan doa kami menyertai langkah hidup dan perjalanan keluarga Sharon dan Diana. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja Gereja, yang memerintah bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami boleh datang ke Bait-Mu yang kudus menyaksikan pemberkatan pernikahan putra dan putrimu, Yanto Skipens Tampu Bolon dan Diana Aryani Boru Hutapea. Kau yang telah mempersatukan putra putrimu ini, Kau yang telah mempertemukan mereka. Dan kami berdoa agar keluarga mereka senantiasa berada di dalam naungan kasih Tuhan dari awal hingga akhirnya. Agar keluarga ini senantiasa penuh di dalam damai sejahtera. Ketika mereka melewati berbagai kesulitan hidup, berbagai pergumulan, Engkau akan memberikan kekuatan dan solusi atas setiap permasalahan yang mereka hadapi. Engkau memberi kekuatan pada saat mereka lemah. Engkau menghibur mereka ketika mereka bersedih. Dan Engkau memberikan pengharapan ketika mereka hampir putus asa. Dan izinkan Tuhan kasih yang telah mempersatukan mereka, yang Engkau tanamkan di dalam hati, pikiran mereka masing-masing, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan keluarga mereka. Terima kasih buat doa-doa dari keluarga yang telah Engkau dengarkan. Doa dari seorang ayah, doa dari seorang ibu yang menghantarkan putra putri mereka menuju kebahagiaan. Meski mungkin pada hari ini Tuhan, kedua mempelai berada di dalam rasa haru oleh karena sosok ayah yang mereka cintai tidak lagi dapat menyaksikan pernikahan mereka. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa di balik rasa duka yang ada di dalam hidup setiap orang percaya, di balik rasa duka yang ada di dalam diri Sharon dan Diana, ada sukacita, ada damai sejahtera dan kebahagiaan yang telah Engkau sediakan bagi kehidupan mereka
pribadi lepas pribadi. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup keluarga ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau menjadi nahoda atas keluarga ini Tuhan. Kau berkati keluarga besar Tampu Bolon dan keluarga besar Hutapea di dalam menuntun, membimbing putra-putri mereka menuju kebahagiaan. Kami juga mau berdoa bagi acara yang akan dilangsungkan setelah pemberkatan nikah ini, agar semua boleh berjalan dengan baik, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasihani kami Tuhan, berikan waktu yang baik, orang-orang yang baik yang dapat menolong hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kasihani kami, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, dan terimalah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1. Pada saat kita bernyanyi, kedua mempelai maju ke depan altar. Saudara yang dikasihi oleh Allah, saudara berdua bermaksud akan melaksanakan perkawinan. Sebab itu dengarlah firman Allah tentang dasar perkawinan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikian firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikian firman Tuhan kepada perempuan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman, penuh cinta kasih, keramahan dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Tetapi yang terutama hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan tentang dasar perkawinan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Yanto Skipens Tampu Bolon. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini
menyaksikan bahwa saudara menghendaki Diana Aryani Boru Hutapea menjadi istrimu, bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu, dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Diana Aryani Boru Hutapea yang telah dipilih saudara Yanto Skipan Stampu Bolon menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Yanto Skipan Stampu Bolon menjadi suamimu? Bersediakah saudari mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudari bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudari untuk mengerti dia? Dan maukah saudari berjanji bahwa saudari tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudari menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan ya. Sekarang saya meminta saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Noaing huluk kamatiki tu parhalado. Terus dihita parhalado riata KPP Pasar Minggu rap janjong maita iso. Ya, situ tunggu ya. Nah, Sharon sebelah kanan. Menghadap ke sana. Menghadap ke sini. Jadi puji Tuhan, hari ini saudara berdua sudah diberkati oleh Tuhan melalui hambanya. Kami dari jemaat dan majelis HKBP Pasar Minggu ingin memberikan cenderamata ini sebagai pedoman hidup Yanto dan Diana dalam mengarungi rumah tangga. Pernikahan itu adalah kudus, sehingga saudara berdua harus melandaskan pernikahan itu dengan kasih. Di sini kami Majelis HKBP Pasar Minggu mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang baru. Tuhan memberkati. Salam sehat Madhita.
Dan kami memberikan waktu kepada kedua mempelai untuk memberikan penghormatan kepada kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Kami boleh minta tolong akte dan Alkitabnya dipegang dulu ya. Silakan Sharon dan Diana berikan penghormatan kepada orang tua. Kami persilakan kedua orang tua untuk duduk kembali. Ya, satu kijamang na tua sebelum ipasat tamu di puji-puji muna. Saya mau memberitahukan kepada Sharon, inilah teman-teman almarhum Bapak. Yang meskipun Bapak udah nggak ada, beliau-beliau tetap ingin memberangkatkan putra dari sahabat mereka memasuki perkawinan ini. Itulah doa dari teman-teman Bapak buat kamu dan istrimu. Upasat matiki.
Molatima gabe tangiang mai di keluargani yanak kota nong majalo pasu-pasu perbogaso di Tikion. Molatima taudutima muse kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1 dan yang berikut kita mengumpulkan persembahan ke depan. Rasakan tiap
nyanyikan ayat 1, kita bangkit berdiri. Tiap rumah tangga, di mana kau latamu yang kotor, dan merasakan tiap sukacita. Kami juga mengajak kedua mempelai untuk berdiri. Kita sempurnakan doa dan ibadah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Horas Madihita. Peserta Imam Setu Parhalado mengatur hon. Silakan duduk. Salam. Horas Madihita, Sudena. Acara pemberkatan pernikahan nggak selesai. Jadi masuk mahita di acara namangihut. Ima acara mandokata sian pihak pengantin pria upasat tamima tuamang habisi upasat tamima mandokata siampian pihak pengantin wanita mulate. Diamata Raja Inata Soripada Uriani Tuhata Horas Madita Sasudina Audison Jongjong songon mewakili sian paranak Parjolo pasahaton nami Hamaliotiota tuamat tanah martua dewata na mengalian Arinauli Arena Denggan Boy Dipatupa Huriata Ima Pamasumasuan Persaripeon tu anak dohot Buruni Huriai dapat duaon Haimadok melihat tu Parhalado HKBP Pasar Minggu Ima amang Peter Setio do Sudeaka Parhalado nadong di Hurion soksoni par musik multimedia melihat ma di Pakobasio munai kami pemadok melihat itu kur ama Pasar Minggu melihat ma di Hamuamang sehingga ma ede na patupamu merupakan tangiang tuhami dok tu sudehita kami pemadok melihat tu hita namar dongat tubuh boru dok bere na rapak kita na pataruhon anak tak suksoni tuhamu rajai hula-hula nami Raja Hutapea mulai tema di kerja samata sahata hita sauluhan lapataruhon anak dok boruta kami pemadok melihat tu rajai hula-hula nami suksoni dok tulang nami
nong doh tamu tong pataruhon bere paupumu rapita makalason pasapasun itu hani nama jalo pamasumasuon ima anak ni hurietai yanto sepens dohot buru ni huriai Diana Ariana buru tapea dihamu amang do inang duksidung pulau ta sian hurion rak budur mahita tu inganan nong di patupa ima raja hutapea lau pasahaton dohok majalo adat naum bartusi dungi dung mangihuti museng lau mangat dohok minum mai sitio-tio nong di patupa hasuhuton salai pasatami sian hasuhuton para anak tapu bolon mulai atema dihita sudi songonima atas yak kami horas ma horas madihita sude napungu di bagas ni tuata sadario jumolo matadok mauliate tua mata Yesus pardengan basai ala sude acarata sian jabu sahatu tongan ni bagas nabadion boy sude mardalan dot dengan holan ala asi dot holong ni roha ni Yesus doi nahu habar sangat pihami pendeta Peter Sitio dohot sude pangula ni huria na adong di pasar mingguon mauliate ma hupasat hami tuhamu sude amang inang ala basa-basa ni rohanimu boy memberikan pelayanan yang terbaik tu anak dot boru ni hurion di siala pernikahan sadarion dihamu sude nahu haholongi hami jalan amak haholongi hami ima sude bona hula nami tulang nami lumowi ma tu dongan sabutuha nami si raja hutapea sabungan unok dot bosi jala sude boru ni hutapea madok moleate dohami di haroromuna teristimeo mahupasatami tukur ama di batu dua kamu dua mang asa daun di rohamu mengalehon siluamu diboru ni denganmu sekur saya Tuhan Yesus ma balacon dengan ni bahasa mo na di hamu sudah nahu haulong kami keluarga tampu bolon dod na mangudur honna amang inang rabudur mahita tu gedung pertemuan 678 naung di Parade asa disima tajalo sude pada daton nahobar tu pernikahan ni yana kota Sredon tung Arab do rohanami nian asa sude hita napungu di garejaon rapudur hita amang inang mau lihat teman
Sonari masuk mahita di foto bersama. Perjoloma pengantin pendeta. Silakan. Habison, pengantin dengan pendeta do Paraladu. Habison, habis Parhado, ujo hami manon korama. Masuk matu pengantin dewot pendeta do Parhalado Pak Maita. Habison, masuk foto bersama dengan orang tua pengantin pria. Pengantin pria. Khusus Korama di Paradedo di Toru si Panganon mulate di Paradi Hasutot do. Pengantin dohot orang tua pengantin wanita.
Habis itu namang. Habis pengantin. Oh. Pengantin dari pengantin wanita, keluarga dari pengantin wanita. Habison sian pengantin dohot kedua belah pihak orang tua, manang keluarga, sudah keluarga. Mulai tema. Nah, habis sian kedua belah pihak. Iya. Pengantin bersama dengan kedua belah pihak orang tua. Hah? Ya. Sudah, oke. Dari keluarga. Jadi habis itu namang, anu kita menjalang mamang dah ucapan selamat kepada kedua mempelai. Anu main habis merjalang menang dah. Kamu anu habis merjalangan kamu terserah. Oke, Mang ya. Habis ini kedua mempelai dohor keluarga tetap majonjong di Jolo kedua orang tua. Jadi masih jarang mahita tadi yang dah, alai tetap melakukan protokol kesehatan. Musik. Orang tua, kedua orang tua di depan. Habis marsi jalangan non marpoto manon sian pihak keluarga paranak melihat ya.
tapu wolun asa marfoto tujolom maita tujolok kita tapu wolun boru do bere sok kita sahali fatop asa porati ta